Ya. Oke, sebelum kita masuki firman, mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apapun yang kita diskusikan, kita dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, kami menyerahkan perlindungan kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkati Allah apapun yang keluar dari hamba, dan Engkau berkati juga adik-adik yang mendengar, supaya mereka bisa diberikan hikmat dan diberikan pengertian oleh Roh Kudus sendiri, supaya bisa mengerti firman. Semua yang kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, dalam nama kami. Amin. Ya, eh, pertama-tama kira aku ucapkan terima kasih ya teman-teman untuk kesempatan yang diberikan bagiku sendiri untuk bisa berbagi di forum yang eh, ya kalau bagiku sendiri lumayan besar ya, karena ini merupakan suatu trial atau suatu pelatihan sendiri ya bagaimana kita berbicara di depan orang banyak ya. Untuk perkenalan mungkin eh, beberapa dari kalian mungkin sudah kenal, sudah pernah ketemu di kelas agama, tapi beberapa ya eh, eh, pastinya belum kenal aku. Dan memang di Morning Glory dan di Night Glory ini kita diberikan ruang ya. Para mahasiswa itu diberikan ruang, terutama yang ketua PMK itu diberikan ruang untuk berbagi kepada ya orang-orang yang join di forum ini gitu. Jadi aku sekali lagi aku berterima kasih juga untuk teman-teman yang udah join, teman-teman yang join. Semoga teman-teman sendiri bisa mendapatkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang mencerahkan ya untuk reflektif esai teman-teman nanti. Tapi aku dalam hatiku juga berharap semoga teman-teman sendiri juga dengan rutin join Imogi, Momogi ini ya, bukan hanya sebatas eh, harus membuat esai ya, dalam artian ketika nanti itu tidak wajib lagi, kita rindu supaya kita terus belajar em, firman-Nya ya setiap hari dan setiap waktu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang Kristofani. Seperti teman-teman lihat di sini Yesus dalam dalam Perjanjian Lama. Nah, tetapi sebelum ke sini, saya akan memberikan beberapa pengantar dulu ya terkait em, hal ini. Dalam artian begini, ini adalah kategori renungan yang bisa dibilang bukan motivasional, tapi ini adalah pengetahuan. Ya, kita akan masuk ke dalam pengantar. Ya, saya sangat merekomendasikan kalian menonton kapan-kapan atau apa, tapi ini adalah eh, suatu pengantar yang baik untuk seri pengetahuan dalam khotbah pengetahuan ya. Jadi sebelumnya aku juga ada em, khotbah di Momogi itu tentang berakar dalam Kristus. Jadi berakar dalam Kristus itu sendiri, kalau misalnya teman-teman tahu analogi anatomi pohon ya, yang kita cocokkan dengan analogi Kristen itu adalah berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, ini adalah pengantar yang sangat baik ya teman-teman sebelum kita memang masuk ke dalam hal-hal yang lebih dalam lagi terkait doktrin dan terkait hal-hal yang eh, terkait dengan pengajaran dan pengetahuan. Jadi pada intinya teman-teman, pada intinya kalau misalnya kalian nonton ini nanti, pada intinya adalah em, bertumbuh berbuah dan akar terkait iman Kristen itu eh, beda-beda ya teman-teman. Nah, kalau bertumbuh sendiri itu sering dilakukan dan sering dikotbahkan, bahkan dilakukan tanpa diingatkan. Jadi khotbah-khotbah terkait pertumbuhan, terkait menjadi Kristen yang lebih baik, misalnya terkait misalnya bagaimana kita eh, mengaplikasikan buah-buah roh dan segala macam. Itu banyak sekali pertumbuhan eh, korban-korban terkait pertumbuhan yang eh, dilakukan ya. Dan kita bahkan ketika kita nggak mengkorbankan pertumbuhan, kita tuh secara tidak langsung udah melakukan pertumbuhan gitu dengan satu di tiap hari dan macam-macam. Jadi itu sering dilakukan dan sering dikorbankan. Ya. Sementara ada yang kedua, eh, ini sudah saya mention di yang sebelumnya, cuman saya mention lagi di sini bahwa yang kedua itu berbuah. Berbuah itu jarang dilakukan, tetapi sering dikorbankan karena kita sadar bahwa kita jarang melakukannya. Jadi melakukan dan mengetahui itu kan dua hal yang berbeda ya. Kita mengetahui dan kita melakukannya. Makanya kalau teman-teman sesi apa pelajaran minggu lalu, kalau teman-teman ikut pelajaran agama itu kan integritas ya. Integritas itu melakukan apa yang kita ketahui. Nah, kita kita tahu bahwa bahwa berbuat itu sulit, bahwa melakukan itu sulit gitu. Nah, sementara kita tahu yang benar,
Jadi kita tahu kan kita nggak boleh nyontek, kita tahu kan kita nggak boleh telat. Tapi melakukannya itu jauh lebih sulit daripada mengetahuinya. Nah, karena kita sadar tuh, kita eh, jarang melakukan, tapi kita mengetahui, makanya sering dikorbankan. Jadi sering dikorbankan karena itu sangat didorong-dorong ya, didorong-dorong untuk dilakukan. Jangan lupa berbuah, jangan lupa berbuah gitu. Jangan lupa melakukan apa yang kita imani. Nah, yang ketiga yaitu berakar. Ini tuh jarang dilakukan dan jarang dikorbankan. Ini jarang dilakukan dan jarang dikorbankan. Karena kita tidak sadar bahwa kita tidak berakar. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita nggak sadar? Kalau kalian nonton secara lengkap, ini kesimpulannya saja, bahwa akar dalam kekristenan itu sudah diasumsikan. Akar dalam kekristenan itu sudah diasumsikan. Jadi kita sudah mengasumsikan bahwa semua kita ini berakar gitu. Kita nggak mempertanyakan tahap itu lagi. Kita nggak mempertanyakan tahap perakaran lagi nggak lagi. Karena kita semua adalah lahir Kristen gitu. Nah, pertanyaan terkait perakaran itu sensitif dan sulit, bahkan untuk orang dewasa. Jadi kalau teman-teman misalnya um, ketemu dengan pertanyaan, oh Tuhan Kristen kok tiga sih? Ya, gimana teman-teman jawab? Itu adalah pertanyaan terkait perakaran. Nah, masalahnya kita nggak bergumul dengan pertanyaan itu lagi kan? Ada nggak teman-teman Muslim teman-teman eh, dengan sengaja bertanya hal itu? Mungkin jarang gitu. Makanya kita eh, eh, tidak membahas itu, jarang sekali membahas itu. Ada nggak sih teman-teman dalam jangka waktu mungkin berapa bulan, berapa khotbah di gereja teman-teman yang membahas tentang Trinitas, yang membahas tentang pengampunan dosa, darah pengampunan dosa, bagaimana sistemnya, yang membahas tentang pengetahuan-pengetahuan dan pengajaran, mungkin sedikit gitu. Aku percaya sedikit, karena aku sendiri juga sedikit. Jadi khotbah terkait doktrin, khotbah terkait perakaran itu sedikit teman-teman. Makanya aku memakai beberapa kesempatan ya, hampir semua kesempatan yang aku dapat tuh aku pakai untuk melakukan renungan terhadap perakaran. Dan yang termasuk pada kesempatan kali ini kita akan memakai itu untuk memahami Kristofani ya. Dan ini adalah sekali lagi ya, ini adalah renungan pengetahuan yang artinya ini tuh ya akan berguna bagi teman-teman untuk memperkuat perkataan teman-teman, tapi ini tuh bukan bukan renungan yang termasuk dalam hal motivasional yang menyentuh emosi, bukan. Ini itu adalah pengetahuan dan ini tuh yes no question ya. Teman-teman tahu ini tuh bukan ranah sosial dan segala macam, tapi ini tuh eh, adalah fact, science. Bukan science sih, karena ini bukan bukan science seperti yang kita belajar di universitas, bukan. Tapi ini adalah fakta, ya atau tidak gitu. Jadi batas-batasnya lebih jelas gitu. Kita tidak memakai emosi untuk mengikat pikiran teman-teman, enggak. Tapi kita ini memberitahu ini loh gitu. Nah, ini teman-teman bisa nonton nanti ya. Jadi pertama-tama eh Kristofani sendiri ya teman-teman. Kristofani sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu pernah dengar Theophany dan Kristofani. Theophany itu adalah eh, penampakan Tuhan dalam berbagai wujud ya. Kalau misalnya teman tahu Musa misalnya dia dia melihat semak belukar dengan api, yaitu itulah teofani. Nah, ini mungkin bukan menjadi ayat inti, tapi ini adalah eh, sebagai pengantar ya, bagaimana Yesus adalah sesuatu yang sudah ada sebelum perjanjian baru. Oke, kita akan masuk dalam hal itu. Nah, Yesus sebelum Natal, ini teman-teman tahu kita akan menaikkan lagi, kita tahu mungkin kita tidak terlalu protokoler protokoler terhadap perayaan Advent dan segala macam. Tapi teman-teman yang Protestan juga harus tahu, saya juga Protestan. Teman-teman yang Protestan juga tahu bahwa ini adalah masa Advent dan ini kita itu masa masa persiapan sebelum kita merayakan Natal. Ini adalah masa Advent. Nah, di sini konteksnya aku mungkin nggak mengambil satu perikop, tapi kita baca. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ya, kita akan bahas di sini dulu, teman-teman. Teman-teman tahu di sini tuh orang Farisi itu berbicara dengan Yesus dan dia bilang orang Farisi bertanya gitu. Yesus mengatakan kepada orang Farisi dia itu sudah pernah bertemu Abraham dan Abraham senang bertemu dengannya. Yang nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas pertemuan Abraham dengan Yesus ya. Nanti kita akan bahas. Siap itu orang Farisi mengatakan eh, umurmu belum 50 tahun. Ya memang waktu itu Yesus belum 50 tahun. Cuman maksudnya itu kamu tuh belum tua, masa kamu melihat Abraham yang udah ribuan tahun gitu.
Nah, aku telah ada. Nah, teman-teman tahu kalau ini terjemahannya itu kan aku telah ada ya. Aku telah ada ini kalau misalnya teman-teman lihat di di terjemahan aslinya ya, teman-teman lihat aku telah ada ini identik dengan kata-kata yang dipakai dipakai Tuhan di Keluaran ketika dia menampakkan diri kepada Musa. Jadi sebenarnya ini karena ini kita terasik pada bahasa Indonesia ya, kita pakai aku telah ada. Tapi kalau misalnya aku bisa merumuskan ulang ya, sebelum Abraham jadi, aku adalah. Jadi seperti itu teman-teman. Aku adalah. Jadi itu sebelum Abraham jadi, I am gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang membuat kenapa orang Farisi itu sangat marah, teman-teman. Karena dia memakai kata-kata yang dipakai oleh Yahweh gitu. Dia dipakai kata-kata yang dipakai oleh Tuhan sendiri. Jadi mereka sangat marah gitu. Lalu mereka manggil batu untuk melempari dia. Karena seolah-olah Yesus itu membuat posisi dia setara dengan Tuhan gitu. Jadi orang Farisi itu sangat marah kalau ada hal, -hal seperti itu. Dan berkali-kali mereka ingin mengeroyok Yesus langsung ya. Cuman Yesus sendiri tahu waktunya kapan dia harus menyerahkan diri. Dia sendiri tahu kapan anak manusia harus disalibkan dan segala macam. Jadi di sini Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi kita akan fokus kepada ini teman-teman ya. Kita akan fokus kepada eh, kata-kata Yesus di mana sebelum Abraham jadi aku ada. Nah, itulah poin pertama dari renungan ini ya. Teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa Yesus baru ada 2000 tahun yang lalu. Ini adalah satu hal yang salah. Ya. Bahwa Yesus baru ada 2000 tahun lalu, bahwa Yesus itu baru lahir gitu. Anak yang baru lahir 2000 tahun yang lalu gitu. Ini salah. Memang benar dia lahir 2000 tahun yang lalu, tapi bukan berarti dia baru ada 2000 tahun yang lalu. Ya teman-teman, jangan pernah berpikir. Mungkin kalau teman-teman baru tahu sekarang bagus. Tapi teman-teman harus tahu bahwa Yesus sudah ada sebelum sebelum dia kelahiran dia itu dia sudah ada. Nah, hal itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ayat-ayat mana saja sih? Ayat-ayat mana saja sih yang menandakan bahwa Yesus itu sudah ada? Ada beberapa ayat di Perjanjian Lama yang menunjukkan bahwa Yesus itu sudah ada bahkan sebelum Natal. Jadi kenapa harus ada Natal? Nah, itu kita akan itu akan mengarah kepada pembahasan yang berbeda lagi. Kenapa Tuhan harus datang ke dunia menjadi manusia 100% Allah dan 100% manusia dan disalibkan. Itu adalah satu satu khotbah yang beda lagi, teman-teman. Itu artinya itu adalah karya keselamatan. Itu beda cerita. Tetapi yang harus teman-teman tahu bahwa Yesus itu bukan baru ada 2000 tahun yang lalu. Ya, teman-teman, Yesus itu bukan baru ada 2000 tahun yang lalu. Dan ini tuh menjawab juga pertanyaan bagi dari teman-teman kita yang muslim kadang-kadang yang sering menanyakan seperti ini, teman-teman. Ya. Kalau Yesus baru ada 2000 tahun yang lalu, bagaimana nabi-nabi sebelum Yesus itu selamat? Kalau misalnya harus percaya Yesus baru selamat. Nah, kalau kita seorang Kristen yang menganggap bahwa Yesus itu baru ada 2000 tahun yang lalu, kita nggak akan bisa jawab. Bagaimana? Misalnya Daud, bagaimana dia percaya Yesus? Dia nggak kenal Yesus. Kan Yesus setelah ini, setelah dia. Jadi sebenarnya apakah kita nggak perlu menjadi Kristen untuk selamat? Atau apa sebenarnya? Bagaimana teman-teman menjawab itu? Cara menjawabnya gini, teman. Yang pertama, kita nggak perlu menjadi Kristen untuk selamat. Yang membuat selamat itu bukan agama. Itu harus clear. Yang membuat selamat itu bukan Kristen. Yang membuat selamat itu bukan agama. Yang membuat selamat adalah iman terhadap Mesias. Iman terhadap keselamatan itu. Jadi iman terhadap Yesus itu yang membuat selamat. Jadi bukan bukan cap Kristen. Oh, KTP gue Kristen, enggak. Nah, kalau misalnya sebelum Yesus ada nggak kata Kristen? Enggak. Jadi nggak ada agama sebelum. Maksudnya kita bukan seperti zaman sekarang ini yang agama itu bukan sebuah sebuah hal yang konstitusional, merupakan sebuah hal yang diurus oleh pemerintah. Enggak, dulu tuh enggak. Gitu. Jadi nggak ada. Apakah Daud itu Kristen? Kristen itu sebuah label, teman-teman. Sebuah label yang baru ada itu setelah aku kurang tahu pastinya berapa. Tapi yang jelas bahkan di dalam Alkitab kata Kristen itu berapa? Jadi jangan jangan terpatok pada Kristen, tapi pada esensi Kristen, yaitu adalah iman kepada Yesus. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan, Daud itu ya, Daud, Daud itu kan bukan Kristen, ya karena kan Kristen baru ada. Nah, jadi apakah apakah eh, bagaimana dia percaya kepada Yesus kalau misalnya dia itu datang sebelum Yesus? Nah, cara menjawabnya seperti ini teman. Ini teman-teman harus tahu.
Ya, kita dengan para nabi itu sama. Sama dalam arti apa? Ya, sepanjang perjanjian lama, teman-teman, sepanjang perjanjian lama itu mereka tidak henti-hentinya, tidak henti-hentinya menunggu semuanya, semuanya. Abraham, Ayub, Daud itu dalam tulisan mereka tuh selalu saja menunggu-nunggu kedatangan penyelamat, menunggu kedatangan Mesias tersebut. Jadi mereka tuh menaruh iman mereka pada Mesias yang akan datang. Mereka tahu tuh, Daud, Ayub, Abraham itu mereka tahu bahwa suatu saat penyelamat akan datang ke dunia dan menyelamatkan kita dengan karya keselamatannya. Mereka tuh menunggu-nunggu dengan sepanjang hidup mereka mereka menunggu-nunggu itu. Bahkan dalam passage-nya, maksudnya dalam tulisannya di Mazmur ada banyak sekali yang uh, tulisan-tulisan yang menunggu kedatangan Yesus. Di Ayub juga sudah ada, di Abraham ada, dan di Daniel juga sudah ada penampakan yang dilihatnya. Kalau teman-teman tahu, semua perjanjian lama dari awal sampai akhir itu menunggu kedatangan Yesus. Jadi apa yang membuat kita sama dengan para nabi-nabi? Ini yang membuat kita sama dengan para nabi-nabi. Nabi-nabi itu menunggu kedatangan Mesias yang akan datang. Dia percaya akan Mesias yang akan datang. Kita percaya kepada Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi kita sama-sama ketemu di Yesus. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti akan ditanya gitu, bagaimana nabi-nabi itu selamat kalau misalnya mereka nggak percaya Yesus? Mereka menunggu Yesus, mereka menunggu Mesias datang kok. Jadi kita sama seperti nabi yang meletakkan iman kita pada keselamatan, pada Yesus, pada Mesias yang datang. Nah, Kristofani, kembali kepada Kristofani. Yesus itu sudah ada sebelum Natal, sudah ada di ayat mana saja ya kita akan bahas pada hari ini. Mungkin nggak semuanya karena aku juga untuk memprestasikan ini kita harus belajar dulu dan harus belajar lebih banyak lagi kalau misalnya mau menjelaskan semuanya. Aku akan membahas tiga saja. Aku akan bahas tiga tiga saat di mana Kristus itu benar-benar dalam bentuk manusia ya teman-teman ya. Bedakan nanti Teofani dan Kristofani bahwa ini tuh Yesus dalam bentuk manusia. Nah, sebelumnya teman-teman pasti tahu ya, teman-teman pasti sudah mendengar kalau misalnya Musa itu kan dia uh, berjumpa dengan Teofani, yaitu melihat semak belukar yang ada api-apinya ya kan. Nah, itu Teofani. Siapa itu mereka misalnya dibimbing oleh Tuhan dengan tiang api dan tiang awan. Tiang awan kalau misalnya lagi apa di siang hari waktu panas, tiang api itu kalau di malam hari kan dingin, jadinya dia perubahan. Itulah Teofani gitu. Nah, kalau Kristofani teman-teman, ini adalah Allah dalam bentuk maksudnya Allah dalam keadaannya 100% manusia dan 100% Allah gitu. Jadi apa tuh? Yang 100% Allah dan 100% manusia. Ya Yesus gitu. Jadi ini benar-benar Yesus. Yesus literally Yeshua ya, Yeshua tapi dalam perjanjian lama. Jadi sebelum dia inkarnasi ke dalam dunia itu udah ada penampakan Yeshua di perjanjian lama. Kita akan bahas cuma ada tiga sih, cuma ada tiga. Ya, kita akan bahas pertama. Aduh, ini sorry ya masih ada template di sini. uh, Lorem Ipsum ini. Ya, bukan itu ya maksudnya. Tapi maksudnya adalah kejadian 18. Kita akan membahas kejadian 18, kita akan membuka sedikit ya teman-teman ya. Kejadian 18, sebentar ya. Aku pause screen dulu. Aku pause screen dulu, pause share sebelum aku lanjutin. Wait. Ya, ini kejadian 18 ya. Teman. Aku yakin teman-teman udah pernah membaca gitu. Cuman sama seperti aku sendiri ya, ketika aku pertama kali membacanya, kita nggak connect bahwa itu tuh Yesus. Ya, teman-teman mungkin akan merasakan seperti itu ya. Ya, teman-teman mungkin kalau misalnya yang baru tahu ya pasti ya ini kan sebuah pengetahuan yang baru ya gitu. Bahwa oh ternyata itu Yesus gitu. Ya pasti akan seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang baru tahu, yang sudah tahu sebelumnya bagus. Tapi ya inilah kesempatan di mana aku memberitahu ya. Karena aku sendiri ketika aku menemukannya, aku tuh kaget gitu. Oh ternyata seperti itu ya. Oh ternyata itu Yesus gitu. Wah. Oke, jadi eh, kita akan bahas ini kejadian 18 ya. Kita akan baca sebentar. Kemudian Tuhan melakukan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin em, di Mamre, sedang ia duduk di
pintu kemahnya pada waktu hari panas. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. 3 orang itu teman. Sesudah dilihatnya mereka, ia beralih dari pintu kemahnya, menyosong mereka, lalu sujudlah sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hambamu ini. Oke, baru dia next itu dia nanti seperti ingin menjamu ya, menjamu 3 orang itu dan berbagai macam. Nah, lalu mereka kata di sini, aku skip sampai di sini. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawab Jawabnya di sana, di dalam kemah. Kalau di sini, kalau kalian lihat di sini, lalu mereka berkata kepadanya, ini masih nyanya masih kecil, karena ini mereka. Jadi ada 3 orang, teman-teman. Ada 3 orang, mereka berkata kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Nah, setelah itu dan firmannya. Ini yang ngomong tuh tadi kan 3 orang. Sekarang yang ngomong 1 orang. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dan segala macam dan segala macam. Nah, jadi teman-teman yang ingin aku sampaikan di sini adalah seperti ini. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Teman-teman bisa baca sendiri. Tapi yang orang sering tidak menyadari adalah orang mengira ini firman ya. Jadi Tuhan tuh berfirman dari atas surga. Eh, bukan seperti itu. Jadi ini kenapa dibilang firman ya? Firman itu adalah perkataan Allah, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman membayangkan Yesus itu Mika nge-freeze ya. Dia berhenti Pak Sep sepertinya ya, jaringan dia ya. Padahal lagi seru-serunya ini. Duit tunggal ini. Haleluya. Ini makanan berat ini kalau yang begini-begini harusnya dibawa oleh kaum teolog. Luar biasa ini. Artinya seri khusus nanti Bang Septo ini. Kami dibahas di rumah lama waktu itu Pak, minggu Oh lalu. gitu ya. Haleluya. Suruh masuk lagi ya, kepental dia ya. Iya, berat sekali ini. Hmm. Jangan-jangan dia naik duluan. eh, Langsung. kembali. Sorry. Seperti ada yang menghalang-halangi saya apa ini berbicara, nggak tahu. Ada Off yang cam, ini off ya. cam aja deh. Oke aja ya. Iya, Oke Bang. silakan Oke, yuk. sip. Ya, saya lanjutkan mungkin ya, teman-teman. Oke, kita kembali kepada di sini, teman-teman. 3 orang yang berdiri di depannya, em, 2 di antaranya malaikat dan 1 itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau teman-teman, mungkin aku akan cepat saja, teman-teman bisa baca sendiri dan segala macam. Teman-teman bisa lihat juga di sini. Kalau misalnya teman-teman berpikir ya, bagaimana sih Abraham itu ketika dia berdoa, dia tuh bisa langsung dijawab oleh Tuhan. Jadi aku tuh waktu kecil tuh membayangkan itu. Dia berdoa nih, dia seperti kayak berdoa kan waktu kecil ya. Jadi kita mengira bahwa dia itu berdoa seperti kita, melipat tangan tutup mata gitu, dan tiba-tiba dijawab oleh Tuhan. Jadi ada suara-suara dalam kepalanya. Bukan seperti itu, teman-teman. Ya, bukan seperti itu. Jadi ketika ada tawar menawar antara antara Abraham dengan Tuhan ya, jika aku dapat 50, siapa itu Abraham menjawab lagi itu, menyahut loh. Teman-teman tahu ya, menyahut bukan berdoa itu bukan berdoa, tapi menyahut. Nah, dibilang berdoa, kenapa dibilang berdoa? Karena dia berbicara kepada Tuhan. Jadi berdoa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ini dia sedang berdoa. Tapi bukan berdoa seperti kita berdoa dengan tangan tertutup, dengan tangan terlipat, mata tertutup. Bukan. Dia sedang bicara langsung, face on face dengan Yesus, teman-teman. Jadi dia langsung tawar menawar. Tuhan berfirman, ini Yesus berfirman, Yesus berbicara.
kalau aku dapat 50, benarlah kota Sodom itu. Nah, Abraham menyahut ya, artinya membalas kata-kata dia. Jadi Abraham dengan Yesus itu berbicara face to face, ya. Jadi inilah salah satu bentuk Kristofani. Ini yang dimaksud dengan Kristofani, bahwa memang Abraham sendiri dia melihat Yesus. Makanya pada ayat ini tadi ya, teman-teman lihat bahwa ketika ini ya ada konteksnya di sebelumnya itu, konteksnya di sebelum ini ayat ini, bahwa Abraham itu melihat Yesus dan dia bersuka cita. Jadi Yesus tuh nggak berbohong karena memang waktu itu seperti itu gitu. Nah, so, dengan itulah orang Farisi mengatakan, wah, kamu kan belum 50 tahun kok udah bisa bertemu dengan Abraham gitu. Lalu Yesus menjawab ini. Jadi benar pada saat itu memang Abraham itu bertemu dengan Yesus dan mereka bahkan tawar menawar gitu. Tokoh mana di Alkitab itu yang tawar menawar dengan Yesus ya? Salah satunya cuma Abraham yang ku tahu. Jadi ini mungkin sesuatu yang baru bagi teman-teman, tapi inilah pengetahuan. Jadi ini yang aku bilang tadi, inilah renungan tentang pengetahuan. Jadi ini tuh yes or no, ini tuh facts atau false gitu ya teman-teman. Itu kalau misalnya eh, teman-teman di khotbah biasa di khotbah mingguan itu kita kan banyak banyak yang berkelana di ya motivasi semangat kita melakukan firman Tuhan. Nah, tapi ini tuh enggak, itu adalah pengetahuan dan eh, kritik teks teman-teman. Nah, jadi aku mau kasih tahu kepada teman-teman bahwa di sini itulah Abraham itu lihat mata dengan Yesus dan dua malaikat, Yesus dan dua malaikat. Yang kemudian nanti di sini kalau teman-teman lihat ini tiga orang kan, ini tiga orang. em, Kalau di sini nanti ini kedua malaikat. Jadi setelah mereka dari Abraham, tiga orang, dua malaikat, satu Yesua. Setelah itu mereka ke Sodom, dua malaikat dulu. Nah, karena Yesuanya belum. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ke belakang nih, ke bawahnya lagi, mana dia ya? Sebentar, enggak. Nih, kalau misalnya ini nih karena translation Indonesia ya, jadi ini sama-sama dibuat Tuhan. Tuhan. Kalau misalnya di translation aslinya, teman-teman tahu ini Yahweh. Kemudian Yahweh menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh dari langit. Teman-teman bisa mikir nggak? Kemudian Yahweh menurunkan hujan belerang berasal dari Yahweh dari langit. Jadi di sini Yesus tuh masih masih di Sodom, bukan maksudnya masih di Sodom ya, ya masih di dunia. Lalu dia menurunkan hujan melerang eh, api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh, dari Bapa. Nah, itu adalah salah satu. Kita mungkin nggak punya banyak waktu, memang ternyata saya tadi merasa bisa membahas semua ya, ternyata bahas satunya sudah lama ya. Jadi mungkin aku kan cepat-cepat saja ya ke kejadian 32. Jadi ini cepat-cepat saja, kan ini dari 542 ternyata. Oke, kita akan cepat-cepat saja di kejadian 32. Nah, teman-teman pasti sudah pernah baca dan teman-teman pasti ya sekali lagi ini adalah sesuatu yang disadari memang tidak langsung pas pertama kali baca. Nah, ini konteksnya adalah Yakub itu baru pulang dari pamannya si Laban. Dia pulang dan dia kembali ya dengan sekarang waktu dia pergi ke Laban itu dia seorang diri. Waktu dia pulang dia udah satu keluarga dan hartanya itu udah banyak, kaya karena dia rajin nih, orangnya rajin sekali. Nah, dia mau ketemu sama Esau, dia takut ya. Dia takut sama kakaknya karena mereka terakhir kali mereka ketemu itu mereka berpisah itu mereka bertengkar ya dan kakaknya itu mau membunuh dia karena itu dia lari. Nah, pada saat itu mereka udah menyeberangi sungai ya, udah menyeberangi sungai. Bentar, ini udah bukan kejadian 32 ya, sorry teman-teman. eh Bukan di sini deh, sebentar ya. Oh ya, di sini ternyata benar di sini. Nah, ketika malam itu Yakub membawa bangun dan mereka menyeberangi sungai ya. Nah, sudah ia menyeberangkan mereka dan menyebarkan segala miliknya. Lalu aku tinggal seorang diri dan seorang laki-laki. Orang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak mengalahkannya, ia memukul pangkal seni paha Yakub ya sampai terpecah. Nah, di sini juga pertama kali kita bingung ya, itu orangnya siapa, itu malaikat dan segala macam. Ya, tapi eh, itu verified teman-teman bahwa eh, yang dijumpai oleh Yakub di sini itu adalah Yesus.
katakanlah juga namamu, tapi Saulnya mengapa engkau menaikkan namaku? Nah, dan di sini Yesus menyadari itu bahwa aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Jadi ini bukan 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 malaikat itu, tapi ini memang Allah dalam kedagingan ya, bukan kedagingan. Allah dalam daging itu bertemu dengan Yakub dan dia em, ya di sini dibilang bergulat ya, sampai Yakub itu dia nggak mau kalah dan dia meminta Allah untuk memberkatinya. Yang terakhir kita cepat saja, ini udah habis waktu. Eh, yang terakhir itu teman-teman yang mau aku bagikan adalah Yosua 5. Nah, Yosua 5 ini juga kadang sering sekali di ini ya, sering sekali disalah mengerti sebagai Mikael ya, yang ditemui oleh Yosua. Ya, di sini Yosua itu mereka ingin mengalahkan Yeriko ya, tanah terjanji. Mereka ingin mengalahkan Yeriko tanah terjanji. Lalu di Yosua 5 ini ketika mereka sedang bersiap-siap ya. Nah, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jadi di sini Yosua itu eh, memberikan pertanyaan yang terisi, teman. Memberikan pertanyaan yang terisi. Teman tahu pertanyaan yang terisi itu seperti apa? Pertanyaannya sudah ada kesimpulannya. Kawankah engkau atau keduanya gitu? Kawankah atau lawan itu? Tetapi jawabannya itu bukan gitu. Jadi jawabannya itu enggak gitu. Kawan atau lawan? Enggak gitu. Jadi enggak menjawab. Seperti kayak mau ini atau itu, dua-duanya enggak. Nah, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Nah, apakah yang dikatakan Tuhanku pada hambanya ini? Eh, baru panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat yang kau berdiri itu kudus. Teman-teman tahu ini di mana? Eh, ini familiar ya teman-teman. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Ini tuh yang dikatakan Tuhan kepada Musa ketika ia eh, dalam bentuk semak belukar api. Jadi ini adalah entitas yang sama, ya. Jadi yang ketika Yosua melihat laki-laki dan ia sujud ya, ya ini. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah. Nah teman-teman tahu, em, yang menerima kemuliaan teman-teman, yang berani menerima sujud ya teman-teman, itu rasul-rasul di perjanjian baru tuh bahkan mereka saja itu nggak membolehkan orang lain bersujud di depan mereka, ya. Nggak ada yang boleh sujud, maksudnya karena mereka tahu kemuliaan hanya untuk Tuhan ya. Rasul-rasul itu ketika orang bersujud di depan mereka, mereka tuh menantang gitu, jangan gitu. Nah, di sini nggak teman-teman, karena memang Allah itu worthy of praise, jadi dia layak dipuji. Yosua sujud menyembahnya dan apakah yang akan dikatakan Tuhanku pada hambanya ini? Lalu Tuhan berkata ya, sebagaimana Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat kau berdiri itu kudus, dan Yosua berbuat demikian. Jadi inilah salah satu, inilah yang ketiga yang aku up pada hari ini, bahwa ini adalah Yesus dalam perjanjian lama. Nah, mungkin sampai segitu saja pembahasan kita terkait Kristofani. Masih ada banyak di dalam Alkitab. Tentu saja itu semua ya seperti yang kukatakan, bahwa untuk mempelajarinya itu kita harus membacanya berulang-ulang. Dan ketika kita pertama sadar. Nah, cuman inilah pengantar bagi teman-teman eh, eh, sekaligus untuk memberitahu ya kepada teman-teman bahwa masih banyak sekali hal-hal terkait pengajaran, terkait konsep-konsep dan inti dari iman Kristen yang kita bisa pelajari, yang memperkuat perakaran kita. Ya, jadi beberapa kesimpulannya pada sore hari ini teman-teman, yaitu yang pertama, em, Yesus itu bukan baru ada 2000 tahun yang lalu. Dan yang kedua, sepanjang perjanjian lama, penulis itu konsisten dengan kedatangan Yesus, dan penulis itu konsisten akan imannya terhadap Yesus. Ya, semoga kita pada hari ini kita juga seperti nabi-nabi tersebut, kita konsisten, kita menaruh iman kita pada Yesus Kristus. Teman-teman tahu yang menyelamatkan itu uh, bukan agama Kristen, tapi yang menyelamatkan itu adalah iman kita terhadap penyelamat. Ya teman-teman, itu yang ya, inti dari semuanya, bahwa itu supaya kita memperkuat iman kita kepada penyelamat itu. Dan teman-teman tahu uh, bahwa kita nggak berbuat baik untuk selamat, teman-teman. Kita nggak berbuat baik untuk selamat.
Jadi jangan samakan kita dengan yang sebelah bahwa mereka harus mempunyai pahala untuk ke surga. Jangan samakan. Kita nggak berbuat baik untuk selamat. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh Yesus, ya perbuatan baik itu menjadi sifat kita. Ya, jadi teman-teman harus 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 tahu yang mana duluan dan yang mana belakangan. Karena kita adalah orang yang selamat. Ciri-ciri orang selamat adalah berbuat baik dan berbuat benar sesuai dengan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita nggak berbuat baik untuk masuk surga karena kita masuk surga hanya karena penyelamat kita, iman kepada Yesus Kristus. Hanya karena itu. Tapi karena kita beriman dengan berbuat baik itu sepaket, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum berbuat baik, mungkin teman-teman bisa bertanya, apakah saya sebenarnya belum beriman? Ya, kira-kira seperti itu. Kita akan menutup ini. Semoga eh, teman-teman mendapatkan sesuatu dari renungan kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan serahkan semuanya lagi. Kita kembalikan kemuliaan kepada Allah ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kiranya apa yang kami dengarkan barusan menjadi api dan menjadi momentum yang baik bagi iman kami. Kau berkati Tuhan akses kami pada hari ini. Kau berkati kami sebagai mahasiswa. Kau berkati kami bagaimana kami bisa menyatakan Kristus di dalam lingkungan kami kepada teman-teman yang mungkin belum mempunyai kesempatan untuk melihat Engkau. Nyatalah kuasa-Mu ya Allah, semua kemuliaan hanya kepadamu. Dalam Kristus kami doa syukur. Amin. Kita kembalikan kepada Terima kasih.